warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Meilita Nurhasanah. Ibu biasa dipanggil Ibu Mei. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai biaya produksi. Hari ini kita akan membahas bab baru dalam pelajaran ekonomi bisnis. Sudah siap kalian semua untuk mempelajari bab baru? Yuk kita simak. Ibu di sini memiliki 3 gambar. Ini ada gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Kira-kira dari 3 gambar yang Ibu sudah tampilkan, kita akan membahas mengenai apa ya? Ada yang tahu? Tapi Ibu yakin kalian waktu di SMP sudah mempelajari bab ini. Kita lihat dari gambar pertama sangat jelas. Ada yang tahu? Ya, betul. Kita hari ini akan membahas mengenai pasar. Lebih tepatnya mengenai struktur pasar. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Apa saja yang akan dibahas? Pertama, dari pengertiannya. Kedua, ciri-cirinya. Ketiga, dari contohnya. Keempat, kelebihan, dan kelima, yaitu kekurangannya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Pengertian dari pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual saja. Ciri-ciri dari pasar monopoli. Yang pertama, terdapat satu penjual saja. Yang kedua, harga ditentukan penjual. Yang ketiga, perusahaan lain sulit memasuki pasar. Yang keempat, konsumen tidak bisa pindah walau rugi. Yang kelima, bisa menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi masyarakat. Contohnya, yang pertama, PLN. Kenapa sih Ibu menyebutkan contoh dari pasar monopoli itu PLN? Karena Ibu mau nanya deh, apakah kalian ada yang bayar listrik selain ke PLN? Pasti beberapa siswa menjawab, Bu, aku bayarnya ke Alfamart, Bu, aku bayarnya ke Indomart. Itu kalian bukan bayar listrik secara langsung ke Alfamart, tapi via Alfamart, via Indomart. Tetap saja nanti uang yang kalian bayarkan ke Alfamart akan diberikan kepada PLN. Kedua, Microsoft. Microsoft itu apa, Bu? Microsoft Word, PowerPoint, Excel. Di laptop hanya ada Microsoft kan, tidak ada selain itu. Yang ketiga, kereta api. Ada nggak sih merek kereta api selain PT KAI? Nggak ada kan? Itulah contoh dari pasar monopoli. Kelebihan dari pasar monopoli. Yang pertama, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang kedua, dapat meningkatkan daya saing bila monopoli diperoleh karena kemampuan efisiensi. Yang ketiga, mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli dilakukan oleh negara. Setelah kelebihan, pasti ada kekurangannya. Apa sih kekurangan dari pasar monopoli? Yang pertama, perusahaan lain sulit memasuki pasar. Yang kedua, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang ketiga, jumlah produk tergantung monopolis. Kita akan membahas berikutnya mengenai pasar monopolistik. Apa sih pengertian dari pasar monopolistik? Pasar monopolistik adalah suatu bentuk pasar yang terdapat banyak perusahaan yang menjual hampir serupa tetapi tidak sama. Kata kunci di pasar monopolistik yaitu menjual hampir serupa tetapi tidak sama. Pasar ini sering kita jumpai, buktinya dengan kita mengunjungi swalayan atau supermarket. Sebelumnya, Ibu mau nanya, di SMK Negeri 1 Subang adakah supermarket di dalam sekolah? Kira-kira apa supermarket itu? Ya, betul, Mimake. Mimake adalah salah satu supermarket yang ada di SMK Negeri Subang. Apa sih Bu keterkaitan Mimake sama pasar monopolistik? Yuk kita bahas lagi yuk. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, jumlah penjual banyak tapi tidak sebanyak pada pasar lainnya. Yang kedua, barang yang dijual berbeda corak. Yang ketiga, penjual atau produsen harus aktif beriklan. Tujuannya apa? Untuk
mempromosikan produk mereka. Yang keempat, perusahaan baru lebih mudah masuk pasar. Jadi di sini siapapun boleh masuk ke pasar monopolistik. Mau perusahaan baru atau perusahaan lama boleh bergabung di pasar monopolistik. Yang terakhir, mempunyai kekuasaan mempengaruhi harga. Jadi, apabila ada perusahaan baru masuk dan mereka menjual harganya lebih murah dibandingkan perusahaan lama, itu boleh saja di pasar monopolistik. Kita masuk ke contoh. Contoh pasar monopolistik. Ibu mau nanya, apakah kalian suka makan ciki atau makan snack? Pasti kalian semua sudah pernah mencoba makan ciki atau snack tersebut. Contohnya apa sih, Bu? Kayak gini nih. Kan pasar monopolistik itu sama tetapi tidak serupa. Ibu ngambil contoh di ciki. Kalian pernahkah lihat Ciki Lay, Ciki Citato, Ciki Citos, dan merek ciki lainnya? Semuanya sama, ciki, tapi tidak sama, tidak serupa. Apa yang membedakan? Dari bentuk kemasannya, dari rasanya, dari harganya, dari bentuk cikinya. Yang kedua, contohnya apa? Sabun. Sabun, ada merek Lifebuoy, ada merek Lux, ada merek Dettol, Nuvo, dan lain sebagainya. Mereka semua sama, sabun, tetapi tidak serupa. Apa yang membedakan? Dari wanginya, dari bentuk sabunnya, dari kemasannya, dan dari harganya. Contoh ketiga apa? Minuman. Ada Fanta, ada Sprite, ada teh botol, teh kotak, ada kopi orange, dan lain sebagainya. Sama, semuanya minuman. Tetapi ada yang membedakannya dari cita rasa, dari warna airnya, dari rasanya, dari harganya, dari botolnya, dan kemasannya. Berikutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan pasar monopolistik. Kelebihan dari pasar monopolistik yang pertama, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Di sini pembeli bisa memilih produk apapun yang mereka sukai atau yang sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, memberi kepuasan lebih pada pembeli karena ada persaingan penjual. Jadi nggak bisa nih kita misalnya masuk ke Mimake, mau beli minuman, udah beli Fanta aja, nggak bisa seperti itu. Di sini konsumen yang memiliki peran penting untuk memilih produk mana yang akan mereka beli. Yang ketiga, perusahaan baru lebih mudah masuk pasar karena di monopolistik ini siapapun boleh masuk ke pasar monopolistik. Kekurangan dari pasar monopolistik. Yang pertama, masih terdapat kemungkinan terjadi pemborosan biaya produksi. Kenapa sih, Bu, ada pemborosan biaya produksi? Yaitu perusahaan lama agar tidak tersaingi oleh perusahaan baru. Makanya mereka akan melakukan terus inovasi agar tidak terkalahkan oleh perusahaan baru. Yang kedua, bagi perusahaan yang kecil, tingkat efisiensinya relatif rendah. Yang ketiga, kurang efisiennya perusahaan kecil menyebabkan harga barang yang dibayar konsumen masih kecil. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai pasar oligopoli. Pengertian dari pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual, di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pangsa pasar terbesar atau price leader. Di pasar oligopoli ini kata kuncinya yaitu price leader. Apa sih, Bu, maksudnya? Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Kedua, kita akan membahas mengenai ciri-ciri pasar oligopoli. Ciri-cirinya, yang pertama, terdapat beberapa penjual. Yang kedua, barang yang dijual homogen atau beda corak. Yang ketiga, membutuhkan peran iklan. Ya, sama seperti pasar monopolistik, tujuannya untuk mempromosikan produk yang mereka jual. Yang keempat, terdapat satu market leader atau pemimpin pasar. Sudah keluar lagi nih kata market leader atau price leader. Apa sih maksudnya? Kita bahas di contoh pasar dari pasar oligopoli. Dari pengertian sama ciri-ciri, tadi kan banyak Ibu menyebutkan mengenai price leader. Maksudnya apa? Kita masuk ke contoh yang pertama. Ibu mau kalian tolong sebutkan pesawat yang dari Indonesia. Pasti kalian semua menjawab Garuda Indonesia. Ya, betul. Tapi pesawat dari Indonesia itu bukan hanya Garuda Indonesia. Yang pertama ada Batik Air, kedua ada Wings Air, ketiga ada Citylink dan pesawat yang lainnya. Tetapi dalam pemikiran kalian,
pesawat dari Indonesia pasti kebanyakan memikirkan mengenai Garuda Indonesia. Masih bingung? Kita masuk contoh yang kedua. Ibu minta kalian sebutkan merek semen yang kalian ketahui. Kira-kira merek semen apa? Pasti kalian semua kebanyakan menjawab semen 3 roda. Padahal merek semen itu banyak, ada Holcim, ada SUG, dan merek semen lainnya. Tetapi dalam pemikiran kalian terbesit jawaban semen itu 3 roda. Masih belum paham? Ibu kasih contoh ketiga yang terakhir. Coba kalian sebutkan merek air mineral yang kalian sukai atau yang kalian ketahui. Ya, pasti semua menjawab Aqua. Padahal air mineral itu bukan hanya Aqua, ada merek Prima, ada Cleo, ada Ades, ada Amidis, dan lain sebagainya. Tapi kalian lebih tahu atau menjawab serentak air mineral yaitu Aqua. Di situ maksud dari price leader atau pemimpin pasar. Kelebihan pasar oligopoli apa saja sih? Yang pertama, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Jadi di sini di pasar oligopoli sama seperti pasar monopolistik. Konsumen bisa menentukan barang apa saja yang mereka akan beli. Yang kedua, selalu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Untuk apa? Untuk tidak terkalahkan oleh perusahaan baru. Yang ketiga, mengutamakan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Yang keempat, adanya penerapan teknologi baru. Maksudnya gimana? Ibu masuk contoh deh, Aqua. Misalnya Aqua, pada saat Idul Fitri, kemasannya mereka selalu berubah nggak sih? Mengikuti tren pada saat itu? Ya kan? Di kemasannya pasti tentang Idul Fitri. Misalnya bulan Agustus ada Asian Games. Dia sama nggak covernya atau kemasannya mengenai Idul Fitri? Nggak mungkin kan? Eventnya kan tentang Asian Games, pasti mereka merubah kemasannya itu. Jadi kemasannya mengenai Asian Games. Begitupun Idul Adha, mereka kemasannya mengikuti tren pada saat itu. Terus yang tadi mengikuti teknologi baru, Aqua dulu awal kemasannya kan ditutupnya ada plastiknya itu kan harus dibuka. Tapi sekarang mereka sudah menggunakan teknologi baru dengan cara hanya di-klik, udah kalian bisa menikmati produk tersebut. Paham? Kita lanjutkan kekurangan dari pasar oligopoli. 1. Menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Maksudnya gimana? Jadi di sini perusahaan yang bisa dibilang price leader, mereka akan lebih mendapatkan pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang baru. Yang kedua, sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Misalnya ada air mineral, merek air mineral baru. Dia takut untuk masuk ke pasar oligopoli ini. Kenapa? Karena takut bersaing dengan merek Aqua. Ketiga, bisa berkembang ke arah monopoli. Maksudnya gimana? Yaitu padahal merek air mineral itu banyak, tetapi yang banyak diketahui oleh masyarakat atau oleh konsumen hanya salah satu produk aja. Itu mulai menjurus ke pasar monopoli. Oke, pembelajaran hari ini dicukupkan, tapi di sini Ibu ada video mengenai kesimpulan mengenai pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Yuk kita tonton bersama video kesimpulannya.
pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Tugasnya nanti Ibu upload di Moodle, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Minggu depan kita akan membahas mengenai soal-soal yang Ibu upload di Moodle. Terus apabila ada pertanyaan dari kalian, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.